Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat, saya Mr. Barta. Pada kesempatan ini akan berbagi tentang Quizizz. Membuat akun guru dan membuat kuis di Quizizz. Oke, yang perlu kita lakukan langkah-langkahnya adalah saya biasanya menggunakan akun Gmail, ya. Jadi pastikan kita sudah memiliki akun atau email di Gmail. Lalu langkah kedua, kita buka browser, kemudian kita ketikkan di URL-nya, di alamat websitenya yaitu quizizz.com. Kemudian nanti langkah ketiga ini kita registrasi, buat kelas, buat koleksi, buat kuis. Setelah itu kita share kuis tadi ke grup medsos atau WA, Telegram, FB, dan lain-lainnya yang sekiranya memudahkan siswa untuk mengakses kuis yang kita buat. Oke, baik, langsung ke TKP. Pada URL ini saya buka jendela Chrome, ya, browser Chrome. Kemudian muncul tampilan kosong ini, kita ketikkan Quizizz. Oh, ini sudah muncul .com ya, otomatis. Nah, ini dia. Atau oke, harusnya otomatis Quizizz. Oke, ini dia. Langsung aja enter. Oke, ini masuk ke akun saya sebelumnya. Ini kita mulai dari awal. Saya keluar dulu, logout dulu ya. Oke, ketika pertama kali buka alamat quizizz.com, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, maka langkah selanjutnya adalah setelah muncul tampilan seperti ini, kita join dulu. Ya, kita join dengan cara mendaftar dulu. Sign up. Klik ini, sign up. Kemudian karena kita sudah punya akun Google atau Gmail, maka paling mudah adalah kita daftar lewat menggunakan ini, sign up with Google. Klik saja. Oke. Nah, silakan pilih akun yang dimiliki. Ini akun saya ada 3, jadi tinggal memilih. Saya milih saja salah satunya ini ya. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ingat, ada 3. Sebagai guru, teacher, sebagai siswa, student, atau sebagai bisnis, ibaratnya itu ya, businessman itu orang yang sebagai bisnis lah ya. Nah, yang jelas kita gunakan ini. Kalau siswa, maka dia akan join sebagai siswa. Sementara kalau kita akan membuatnya join sebagai guru. Oke, klik as a teacher. Oke, kita tunggu proses loading. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Jadi ketika kita sudah join sebagai teacher, akan muncul tampilan seperti ini. Ini menu di atas itu create a new quiz, find a quiz, sama join a game. Nah, perhatikan yang di sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada profil kita, ada foto ya. Ini foto di akun saya. Terus ini ada menu create new quiz, jadi bisa dari sini untuk menambahkan kuis. Ya, ini menu ini fungsinya adalah membuat kuis baru.
Find a quiz ini adalah menemukan kuis yang sudah pernah dibuat orang. Akan kita bahas satu persatu. Yang ini adalah melihat kuis yang sudah pernah kita buat. Nah, karena kita belum pernah buat kuis, maka pasti kosong. Yang ini melihat nilai. Ya, karena belum ada, ya jelas masih kosong. Yang ini adalah classes. Maka kita langkah selanjutnya adalah kita membuat kelas dulu. Kelas ini adalah untuk memudahkan kita melihat nanti. Jadi dia soal yang kita buat itu dipisahkan berdasarkan kelasnya, misalnya gini ya, kita buat dulu. Oke. Jadi klik menu kelas. Setelah ini kita setelah masuk ke sini melalui menu-menu ini, kita langkah pertama adalah membuat classes. Biasanya kok di tampilan saya tidak muncul kelas, berarti Bapak Ibu sahabat salah masuk, karena untuk memunculkan tampilan ini harus join sebagai guru. Oke. Nah, ini bisa terkoneksi dengan Google Classroom. Kalau sudah punya Classroom di Google, ini bisa terkoneksi langsung di Google Classroom. Jadi nilainya itu langsung terekap tanpa perlu kita merekap lagi. Oke. Membuat kelas, klik add class, ya, ini menambah kelas baru. Oke, misalnya tekan kelasnya, kelas berapa? Misalnya ini sudah ada, saya ganti dengan misalkan masing-masing, misalnya saya sesuaikan mata pelajaran ya, misalnya PKN kelas 8. Nah, klik aja warnanya mau diganti warna apa, misalnya warna hijau. Oke, klik. Sudah ada satu kelas ya, ini nggak usah ya. Kemudian nambah lagi kelas, ini kan baru satu kelas. Menambahkan siswa nanti, ini kita bisa menambahkan siswa juga. Create class, misalnya lagi matematika kelas 8. Nah, atau kalau mau dipisah boleh juga, misalnya dipisah 8A atau 8F. Oke, warnanya udah, sesuaikan aja. Kemudian misalnya ini dihilangkan saja. Kalau mau membagi kuis untuk jenis kelas itu bisa bagi ini ya, tapi tidak perlu pada saatnya. Misalnya tambah lagi kita kelasnya satu lagi, misalnya matematika kelas 8G dan seterusnya. Warnanya bisa diganti, mau diganti warna kuning, oke, warna kuning. Lanjut, abaikan saja. Kemudian nambah lagi kelasnya. Tadi itu untuk menambah siswa ya, untuk join di kelasnya kita. Berikutnya kita misalnya apalagi PKN kelas 8G. Seterusnya warnanya mau disesuaikan aja ya. Misalnya lagi bahasa Indonesia 8G. Oke, misalnya seperti itu dan seterusnya, silakan dibuat warnanya, ini bisa disesuaikan, misalnya warna orange. Oke, inilah kelas-kelas. Ini abaikan saja kelas yang kita sudah buat 1, 2, 3, 4, 5. Cuma kelasnya belum siswanya belum ada. Nanti bisa kita nambahkan siswanya atau kirimkan linknya. Ya, bisa kita tambah siswanya. Oke. Selanjutnya, ya, menambahkan siswa itu bisa dari sini. Ya. Atau nanti cukup siswa berikan link gamenya saja. Kemudian kita akan selanjutnya membuat koleksi. Koleksi ini ada apa? Memudahkan kita melihat ibarat penataan di buku itu, kita tata berdasarkan albumnya. Misalnya soal ini untuk sebagai apa? Sebagai tugas kah? Sebagai latihan? Atau sebagai ulangan harian? Oke, kita buat koleksi, klik menu koleksi, kemudian create collection, ketikkan
koleksi yang misalnya dibuat di sini. Contoh misalnya saya beri nama latihan. Ya, latihan. Soal latihan aja. Create publik aja ya. Ini sudah satu, nambah lagi. Misalnya berikutnya adalah koleksi untuk tugas. Udah. Tambah lagi 2 misalnya penilaian harian. Penilaian harian. Ya, untuk memudahkan ini dibuat publik saja. Lanjut, setelah itu satu lagi misalnya PTS penilaian tengah semester. Nah, kita buat cukup 4 album. Latihan, penilaian harian, PTS, tugas. Oke. Sudah kita buat kelas. Ya, kelasnya sudah kita buat. Kita sudah membuat koleksi. Kalau masih kurang ya silakan ditambahkan. Sekarang kita akan membuat kuis. Nah, membuat kuis ya itu bisa dengan menu create new class, new quiz. Misalnya ini kita buat saja, saya ambil sembarang. Katakanlah saya buat kuis tentang matematika. Beri judul kuisnya di sini, misalnya bilangan bulat. Ini untuk kelas 7. Klik subjeknya matematika. Kalau bahasa Indonesia ya berarti bahasa Indonesia, world language ya, sejarah, histori, ilmu sosial, ilmu IPA yang di sini dan seterusnya ya. Fisika, kimia, biologi. Physical education artinya ilmu pengetahuan alam. Oke, pilih subjeknya matematika. Next, kalau bahasa Indonesia disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing ya. Oke, lanjut next. Oke, ada 2 pilihan. Apakah mau menulis sendiri atau mencari dari from the quizzes library. Oke, kali ini kita akan membuat dulu dengan cara misalkan kita ketik sendiri. Oke, pilihannya ada 5 pilihan. Apakah pilihan ganda, checkbox, mengisi, isi titik-titik ya, kemudian atau pertanyaan isian terbuka, ya open ended, pertanyaan terbuka. Oke, misalnya kita pilih dulu yang ini, multiple choice, pilihan ganda. Nah, pilihan ganda itu maksimal 5 option ya. Misalnya kita buat saja langsung soal. Saya buat sederhana saja, 1 dikurangi 5 kali 2 sama dengan, misalnya gitu ya, dengan titik-titik. Kalau bisa dalam di soal itu bisa kita menginput gambar maupun video. Ya, kalau misalnya soal bahasa Inggris listening, nah itu bisa menggunakan audio ini. Ya. Oke, optionnya misalnya diisi saja. Logo simbol matematika juga bisa. Apakah jawabannya ini misalnya minus 8. Buatkan kuncinya. Aduh. Oh, nggak boleh pakai min 8. Misalnya gitu ya. Minus 6 atau terserah. Sesuaikan dengan kuncinya. Min 9. Misalnya gitu ya. 8. 9. Oke. Lalu kita buat kunci jawabannya mana. Waktunya diatur. Kalau soalnya itu dirasa susah, maka paling tidak waktunya 1 menit atau di atasnya. Jadi silakan diatur waktunya. Maksimal 1 soal 15 menit. Oke, misalnya soalnya sederhana, saya kasih waktu saja cukuplah 2 menit. Ya. Oke, kemudian kunci jawabannya dikasih. Ini kunci jawabannya misalnya adalah ini. Oke, centang. Ya, ini sudah tercentang ya. Jawabannya sudah, klik save. Ya, lanjut. Nah, ini baru 1 soal ya, question 1. Lanjut. Nambah question berikutnya adalah tinggal klik new question. Oke, lanjut. Pertanyaan 2. Misalnya 2 tambah 5 kali 1
sama dengan titik-titik. Oke, tuliskan jawabannya 11, 7, gitu ya. Misalnya 6, 4, gitu ya. Oke, bebas saja waktunya, kira-kira diatur 60 sekund detik aja lah. Kunci jawabannya juga tambah berarti ini. Oke, sudah, klik save. Oke, dan seterusnya sampai sebanyak soal yang mau dibuat. Langkahnya sama ya. Saya cukup menyentuhkan buat 2 soal saja. Lalu kita atur di sini ya. Oh, waktunya tadi saya sudah atur 60 detik kok. Ini malah berubah. Ini 2 menit, ini. Nah, ini kita bisa ganti logo quiznya. Misalnya ini kita mau ganti ya. Kita edit dulu ini, kita lakukan edit. Edit yang di sini, waktunya diedit. Tadi 60 detik ya. Kemudian ini grade-nya juga diatur. Atur bahasanya, pilih ya. Kita ulang. Klik add grades-nya, diatur. Ini atur bahasanya, pilih bahasa Indonesia. Geser kursornya ke bawah sampai ketemu Indonesia. Nah, ini dia Indonesian. Grade-nya kelas berapa? Ini kalau yang saya buat berarti materi kelas 7. Udah pilih kelas 7. Terus ini di setting, siapa yang bisa melihat ini? Kita klik aja, public ini pilihannya adalah pilih saja public visible to everyone. Jadi umum, siapa saja bisa melihat. Yang tentunya yang punya linknya ya. Kemudian gambar ini bisa kita ganti. Misalnya kita ganti dengan siswa yang kita ajar, boleh, bebas. Ini tinggal aja klik. Ya. Proses loading. Nah, kemudian saya akan cari misalnya image-nya saya pakai ini. Ya. Gambarnya nanti berubah. Oke, selesai. Nah, klik save. Ingat, soal yang dibuat adalah disesuaikan dengan kebutuhan. Saya hanya membuat 17 soal. Oke, ini proses menyimpan. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah klik yang di pojok kanan atas ini, done atau finish. Klik done. Oke. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah judul bilangan bulat yang kita buat. Ya, ini tingkatannya adalah kelas 7, subjeknya adalah matematika. Ya. Total waktunya, ini dibuat 6 menit yang lalu. Kemudian setelah itu kita simpan dulu. Save. Nah, pilihlah koleksi mau disimpan di mana, apakah sebagai penilaian harian, latihan, tugas, atau PTS. Anggaplah kita simpan dia di tugas. Kita untuk tugaskan siswa. Centang. Oke, geser ke bawah. Klik done. Oke, sudah tersimpan. Nanti bisa dicek di koleksi. Kemudian ini ada 3 pilihan. Apakah kuis yang kita buat dimainkan secara langsung live? Kalau secara live, maka kita harus standby di depan laptop karena harus menjaga gamenya tetap terbuka agar siswa bisa mengakses kuis yang kita berikan. Namun kalau berupa tugas, karena tadi adalah saya sematkan di koleksi tugas, maka lebih bagus koleksi yang klik yang ini. Sementara praktis ini adalah kita latihan sendiri. Solo praktis artinya mencoba sendiri. Ya. Kita coba dengan cara
Selanjutnya, setelah buat kuis, kita akan share kuis tadi ke grup. Oke ya. Minimize dulu. Nah, pilihannya kita jadikan homework saja. Assign homework. Tugas rumah. Oke, klik ini. Oke. Nah, ini di sini kita mengatur kuis ini mau dikerjakan berapa hari. Ya. Misalnya dikerjakan 1 hari saja kah? Kalau misalnya dikerjakan 1 hari berarti paling tidak dibuat tanggal ini, tanggal 20. Kalau misalnya dikasih waktu misalnya 1 hari, ya kliklah ini hari tanggal 20, berarti kita setting untuk tanggal 21. Kemudian jamnya kalau pagi kita setting sampai jam berapa, misalnya sampai jam 8.30 lah. Oke, seperti jadi waktunya adalah waktu untuk mengerjakan anak-anak, kita beri waktu 1 hari 3 jam 16 menit dari sekarang ya. Oke. Kemudian kita atur, ini geser ke bawah kursornya. Ini ada pilihan siswa itu berapa kali bisa mencoba, apakah unlimited? Unlimited artinya apa? Siswa bisa mencoba berkali-kali. Sebaiknya kalau tugas mungkin kita batasi 2 atau 3 kali. Kalau untuk sebagai jadikan ulangan tentunya cukup 1 kali saja. Ini kita klik centang, kita batasi, misalnya saya batasi 2 kali. Kemudian ini usahakan ini kita nggak usah munculkan jawaban yang betulnya, jadi ini dirahasiakan, kita tutup saja atau kita klik validate only. Jadi hanya ketika jawaban siswa itu benar maka muncul centang benar, kalau salah maka dia situ dikasih tahu jawaban salah tapi tidak dikasih tahu jawaban yang benar. Oke. Terus apakah siswa dikasih tahu nggak jawaban setelah mengerjakan gamenya? Sebaiknya jangan, di off-kan saja ya. Kenapa? Kita kasih kesempatan 2 kali, jadi biarkan dulu mencoba lagi. Kemudian ini bagusnya di timernya kita munculkan ya. Kemudian power ups-nya ini bonus, nggak usah diaktifkan saja. Ini adalah papan tampilan ya, nilainya sama skornya. Acak pertanyaan dihidupkan, acak option jawaban juga dihidupkan. Redemption question allow student, berizinkan siswa mengerjakan ulang untuk soal yang salah. Sebaiknya jangan, ini di off-kan aja. Pakai musik silakan, apakah pakai meme silakan. Kalau misalnya tidak mau pakai meme, ini dimatikan aja. Oke, nanti klik continue, atau biasanya dia show pokoknya di situ klik aja di sana. Nah, ini kalau kita integrasikan dengan Google Classroom. Kalau tidak, cukup berikan kode kuis ini, siswa akan bisa masuk di mengerjakan kuis ya. Nah, untuk mengerjakan kuis siswa bisa di web atau menginstal dulu aplikasi Quizizz di HP masing-masing. Oke, kita gunakan ini saja ya, joinmyquizizz.com, klik kanan di sini. Nah, akan muncul seperti ini, copy link address. Kemudian kita share ke grup kelas. Misalnya saya coba share ke grup kelas, coba-coba saja ya. Ini lagi loading. Mohon bersabar. Ke grup kelas mana? Katakanlah ke grup kelas ini, tinggal pilih aja. Oke, saya katakanlah saya pilih Caprike siswa aja sebagai contoh ya. Ini saya kirim ke guru. Oke, langsung saja di sini pastikan saja ya. Kita ulang.
sini, paste, kemudian kirim. Nah, otomatis dia akan terkirim. Nah, seperti itu cara men-share kuis ke grup yang sudah kita buat. Oke. Ya. Nah, selanjutnya ini kita akan melihat ya di reportnya itu akan ada pemberitahuan ya, di menu My Quiz sudah ada kuis yang kita buat. Kemudian di menu reports itu jelas belum ada yang mengerjakan karena baru di-share ya. Nanti kalau sudah ada yang mengerjakan akan muncul di sini berapa siswa yang sudah mengerjakan kuis yang sudah kita bagikan. Ingat statusnya di sini adalah sudah berjalan dari 3 menit yang lalu sampai besok. Karena kita setting dari hari ini hingga tanggal 21 besok pukul 8.30. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana? Oh, sorry, tadi ya di sini nggak betul ya. Oke, ya. Nah, melihatnya di sini ya. Kita lihat sekarang, kita lihat di My Quizzes apakah sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Di collection itu juga akan muncul pemberitahuan. Di mana tadi kita ini di koleksi tugas sudah ada satu kuis yang kita buat. Oke, seperti itu cara membuatnya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita membuat kuis tanpa membuat kuis? Maksudnya bagaimana? Kita menggunakan penelusuran. Klik Find a Quiz. Ini atau yang ini. Menu yang ada ikon kaca pembesarnya. Nih, Find a Quiz. Misalnya saya mau mencari tentang PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan. Bagaimana kalau pelajaran bahasa Inggris? Ya klik aja bahasa Inggris. Nah, coba enter. Oke. Akan muncul seperti ini. Ini pretest pendidikan jasmani ya. Tinggal ambil ini pendidikan jasmani, kuis guru 2, pendidikan Islam para sekolah, pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan. Apakah dia disingkat? Kok nggak muncul ini? Coba kita ganti dengan yang lain. Istilah PKN mungkin muncul, atau apakah berjudul? IPS dan PKN. Tapi ini kelas 6. Kelas 6. Ini dia. PKN bab 4. Kelas 7. Kita lihat ada berapa soal. Ini. Ini sudah ada. Ada berapa pertanyaan ini? Ya. Nah, ini kita bisa sudah ambil. Kita cek apakah ini sudah cocok. Ada 9 soal. Ya. PKN bab 4. Ini kita bisa langsung jadikan kuisnya kita. Ya. Jadi membuat kuis tanpa membuat kuis. Maksudnya adalah kita memanfaatkan pencarian dengan menggunakan kuis yang sudah dibuat online. Nah, ini PKN bab 4 kelas 7 ya, education, pendidikan. Nah, ini bisa kita simpan, ini aja kita simpan. Kita simpan di tugas atau di latihan. Mungkin kita tulis saja di tugas. Oke, klik done. Kemudian sama. Kita pilih, klik assign homework. Nah, lalu berikan ini, diatur, atur semuanya, kesempatannya berapa kali, ini diatur semua, silakan disesuaikan saja. Ini terjemahan jelas, perintahnya bahasa Inggris, kayak yakin udah dipahami ya. Ini sampai 21 April, nah misalnya atur lagi jamnya sampai jam 11.30, lalu klik continue, tanggalnya sekian, ya. Oke, klik continue. Nah, sudah, tinggal dibagikan lagi, caranya sama. Berikan kode ini, copy kode ini, ya.
Atau klik kanan pada ini, pada tulisan join main quiz, lalu klik copy link address, kemudian bagikan. Saya bagikan di WA, tadi saya bagi ke grup PKN saja. Nah, oke. Enter di sini, paste, kemudian enter. Oke, contohnya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita merekap nilai? Oke, kita lihat dulu di My Quizzes, sudah ada 2 yang kita buat. Kita dilihat di report. Nah, karena ini belum ada, jelas tidak bisa kita merekap. Apa yang mau direkap? Karena belum ada yang mengerjakan. Nah, rekapnya di sini. Klik kanan, ya pada menu My Reports, klik kanan di quiz yang akan direport. Ini ada 3 titik. Download Excel. Saya contohkan, saya buka quiz yang pernah saya buat ini saya harus pakai akun lain. Coba saya logout dulu. Nah, masuk kembali saya sebagai admin ya. Oke, jadi masuk quiz.com, klik garing admin, enter. Oke, kita join sebagai siapa? Kita lihat. Oh, berarti ini karena kita harus sign up lagi ya. Karena tadi sudah logout, harus sign up, kemudian pilih sign in with Google. Ketika kita masuk kembali ya. Saya pilih yang ini saja misalnya. Akun saya yang ini satunya. Oke, sudah masuk. Oke, kita lihat di My Quizzes. Ya, lihatnya di My Quizzes. Nah, ini dia. Ini misalnya tadi saya memberikan soal menugaskan di kelas 7, materinya tentang penyajian data. Kita lihat di reports. Berapa orang yang sudah mengerjakan. Nah, ini dia. Ada 60 siswa yang mengerjakan. Oke, kita rata-ratanya akurasinya 59% benar ya, rata-rata total. Ini ada juga tentang kuis pemahaman Google Classroom, 116 yang mengerjakan. Ini juga ada statistik tapi belum ada yang mengerjakan. Saya pilih yang ini saja. Untuk melihat nilainya sebenarnya seperti ini, klik aja di sini dulu. Nah, lihat di bawah, geser aja kursornya ke bawah. Ini yang sudah mengerjakan. Nama siswa, ini kita benar dapat 93, ini Anda dapat 100. Reas dapat 93, Safar dapat 87%, artinya skornya nilai Cinta, seterusnya sampai ke bawah. Kita lihat, oh Wesley kok cuma mengerjakan 1, atau dia pakai akun lain. Nah, oke, seperti itu nanti rekap. Nah, kita akan rekap ini. Kita kembalikan dulu. Ya. Back ya, klik back. Nah, klik yang ini pojok kanan di bagian kuis yang akan direkap nilainya, klik download Excel. Kita akan lihat hasilnya berbentuk Excel. Ini abaikan saja. Oke, muncul sudah di sebelah kini. Kita lagi proses download. Kita akan buka seperti apa hasilnya. Jadi dari kuis hasilnya itu bisa langsung jadi rekapannya dalam bentuk Excel. Coba kita buka. Oke, proses membuka. Oke, loadingnya agak lama. Oke, sudah muncul. Ya, ini kelas levelnya incorrectnya ya, correct. Ada soal nomor 1 dari total yang mengerjakan 60, yang benar 46 ya, yang salah 7. Yang 7-nya lagi tidak dikerjakan ini kayaknya.
inilah muncul statistiknya ya. Dari 60 siswa benar 46, 7 salah. Soal untuk nomor 1. Ini pertanyaannya di sebelah sini. Ya. Jumlah mangga ini banyak yang salah juga. Ini soal nomor 4 sama nomor berapa ini ya. Seperti itu. Nah, untuk melihat nilainya di mana? Jadi makanya muncullah di sini akurasinya rata-ratanya 59% ya. Dari mana? Nih. Dibagi total jumlah ini ketemulah 59%. Oke. Soal yang ini Nur atas nama Ruth Fadila ini muncul ya nilainya 100. Ini kita 93%, Reyas dan seterusnya bisa digeser saja ya. Tapi kita bagaimana melihatnya nanti lihat di set yang kedua yaitu player level. Yang ini ya. Player level. Nah, ini dia. Cuma nanti masih dalam bentuk persen. Nanti tinggal dijadikan 100% berarti nilainya 100. Ini 93, 93. Ini kita geser nama-namanya ya. Ya. Nih. Nur Fadila 100, Nikita 93, Reyas 93, Nur Fadila 93. Oh, 2 kali dia mengerjakan rupanya. Juliansa 87, Kaila 87, Jihan seterusnya. Ya, nama-namanya sudah muncul ini. Jihan 2 kali mengerjakan, pertama 87, 87 lagi. Putra, ini Ilham, Aura Satriani, Freniska, Hesley 80, Azali siapa lah ini ya. Nah, seperti inilah nilainya. Jadi tinggal dipindahkan, ini sudah bentuk Excel ya, tinggal nanti disesuaikan di edit saja. Oke, seperti itu cara merekap nilai hasil kuis di Quizizz. Nilai siswa terekap dalam bentuk Excel. Oke, kembali ke ini, mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan dalam pembelajaran, terutama di masa-masa belajar online atau learning for home selama masa lockdown ini ya. Jadi anak-anak mungkin akan lebih menarik jika tugasnya itu kita berikan dalam bentuk kuis ya. Kita lihat bagaimana seperti apa keseruan untuk melihatnya seperti ini. Ya, jadi untuk menampilkannya itu klik saja. Ini tinggal untuk melihat menampilkan kuisnya. Ini tinggal klik ini saja. Ya, jadi lihat di My Quiz. Ya, di menu My Quiz, lalu klik. Kita akan mencoba praktis. Klik praktis untuk melihat tampilan kuis yang kita buat. Kita latihan dulu. Seperti apa tampilannya. Play, ya, klik play. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, ada 15 pertanyaan dari pembuat soal Mr. B, ya. Mau diedit silakan, mau share silakan. Nah, kita mau coba play quiz. Nah, akan muncul bot di tampilan Excel seperti ini. Mana yang betul? Misalnya nomor 1. Hijau, putih, merah, dan derajat. Hijau, putih, dan merah. Berapa semuanya? 45 tambah 90 kan 135. Berarti tambah 36. Hijau, putih, merah. Oh, salah. Oh, ini 135 tambah 72. Berarti 205. Oh, salah. Aduh, salah kita hitung. Harusnya 207. Oke, seperti itu mencobanya. Ini tampilannya seperti itu. Nanti silakan dicoba hingga selesai. Data siswa, selisih banyak siswa tahun 2012 dan tahun 2009. Kita lihat 2009 itu ada 200. 212 itu ada 300, berarti selisihnya 100. Nah, seperti ini.
Jadi kalau salah settingannya seperti itu aja. Nanti ini boardnya, papan ranking ya. Jumlah siswa yang mempunyai tinggi badannya 143, tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6. Nah, oke, dan seterusnya ya. Ini kita lewati saja. Nah, oke, ketika siswa sudah selesai mengerjakan, maka akan muncul performa tampilan game yang sudah dimainkan ya. Ini akurasinya 80%, benar 12, salah 3. Siswa masih bisa main sekali lagi karena tadi kita setting sebanyak 2 kali percobaan. Oke, ini kita tutup. Ya, kita kembali ke sini ya. Nanti melihat rekapnya tadi adalah di reports. Ya, seperti itu. Oke, demikian panduan tutorial membuat akun kuis di Quizizz, membuat kuis dengan mengetik dan membuat kuis tanpa mengetik. Tanpa membuat kuis kita gunakan search report ya, atau bisa juga menggunakan telepart ya. Oke, demikian yang bisa saya bagikan, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa dibagikan, di share jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye. Thank you.